Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Effendi, NIM 1830 20 11 31. Saya kuliah di UIN Raden Fatah Palembang, jurusan PGMI. Baik, selamat pagi anak-anak. Baiklah, di sini kita akan melanjutkan belajar yaitu tentang akidah akhlak yang bertema kalimat thayyibah dan jenis-jenis dan waktu mengamalkannya. Zikir merupakan salah satu cara untuk mengingatkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyak zikir yang bisa diucapkan oleh umat Islam. Salah satunya yaitu kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu al-halimah yang berarti kalimat, dan at-thayyibah yang berarti baik. Jadi kalimat thayyibah adalah kalimat-kalimat yang jika diucapkan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Pak akan menjelaskan sedikit contoh-contoh kalimat thayyibah dan waktu pembacaannya. Nah, di sini yang pertama ada basmalah yang bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Basmalah hendaklah diucapkan ketika memulai sesuatu amalan atau aktivitas kebaikan. Misalnya belajar, bekerja, mengaji, minum, makan, dan lain-lain masih banyak yang harus diawali dengan kata basmalah. Yang kedua selanjutnya ta'awudz. Ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ta'awudz bisa diucapkan ketika hendak membaca Al-Quran dan meminta perlindungan dari godaan setan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus membaca ta'awudz. Yang ketiga istirja. Nah, istirja itu dengan bacaan innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Artinya sesungguhnya kita ini milik Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Istirja itu diucapkan ketika mengalami musibah. Ketika kita mendapat musibah, kita harus membaca istirja. Ketika mendengar suatu kabar duka atau ada seseorang yang meninggal dunia, kita harus membaca kalimat istirja. Yang selanjutnya tasbih dengan bacaan subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Allah itu maha suci. Tasbih itu diucapkan ketika heran terhadap sesuatu atau ketika kita melihat atau mendengar sesuatu yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun boleh juga diucapkan ketika kita kagum atau takjub melihat sesuatu yang belum pernah kita lihat. Kita mentakjubi sesuatu itu, kita harus membaca tasbih. Yang selanjutnya, yang kelima, tahmid. Tahmid itu alhamdulillahirabbil alamin, yang artinya segala puji bagi Allah. Tahmid merupakan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini diucapkan ketika kita mendapatkan rezeki atau hal-hal yang disukai atau selamat dari musibah. Kita harus melafazkan bacaan tasmid alhamdulillah. Yang selanjutnya yang keenam, takbir. Takbir itu bacaannya Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar.
Allah itu maha besar, tiada Tuhan yang seperti besarnya pada Allah. Takbir diucapkan ketika kita melihat tanda-tanda kebesaran atau keagungan Allah Subhanahu wa taala. Juga diucapkan ketika kita melewati jalan yang naik turun atau menanjak yang sangat membahayakan, kita harus membaca surat takbir. Yang ketujuh, selanjutnya tahlil. La ilaha illallah, yang artinya tiada Tuhan selain Allah. Tahlil diucapkan untuk menegaskan tauhid, yang artinya hanya beriman dan menyembahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahlil juga diucapkan sebagai zikir setelah sholat dan saat mentalkil orang yang sedang sakaratul maut. Orang yang sedang sakaratul maut, kita harus membacakan zikir-zikir. Yang ke-8, haulakah, yang artinya la haula wala quwata illa billahil azim. Artinya tiada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hauqallah itu diucapkan ketika seseorang menghadapi tantangan, kesulitan, atau mendapatkan ujian hidup yang sangat berat. Selanjutnya yang ke-9, istighfar. Istighfar itu dengan bacaan Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu sedangkan yang 10, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya semoga keselamatan, rahmat Allah dan berkahnya dilimpahkan kepada kalian. Salam itu diucapkan ketika kita bertemu dengan saudara sesama muslim. Kalimat ini juga diucapkan ketika mengakhiri sholat. Mungkin itu saja materi pada hari ini yang bisa Pak sampaikan. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak. Sekian dari pelajaran dari Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.